Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore kepada Ibu Evita Soraya, MPD, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Reski Ramadan dengan NIM 152062516. Mahasiswa Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis akademik mengenai sebuah film edukatif yang sangat fenomenal, yaitu Dead Poets Society. Alasan saya memilih film ini adalah karena ketertarikan saya dalam mengamati benturan antara sistem pendidikan formal yang konservatif dengan pendidikan yang memanusiakan manusia. Sebagai mahasiswa teknik yang terbiasa dengan sistem kaku, saya ingin melihat bagaimana aspek humanistik berperan dalam perkembangan karakter siswa. Lanjut ke analisis adegan penting. Pertama itu pada menit 3:1 upacara pembukaan 4 pilar Welton. Adegan ini memperlihatkan prosesi formalitas yang sangat kaku di Welton Academy melalui 4 pilar utama mereka. Secara sosiologis, adegan ini menjelaskan bahwa sekolah berfungsi sebagai lembaga doktrinasi yang mengutamakan tradisi di atas inovasi. Penekanan pada disiplin dan kehormatan di sini bertujuan untuk menciptakan kepatuhan absolut agar siswa tidak mempertanyakan sistem yang ada. Saya melihat ini sebagai bentuk pendidikan otoriter di mana identitas individu harus dilebur demi nama baik institusi. Akibatnya, ruang bagi ekspresi diri menjadi tertutup sejak hari pertama siswa menginjakan kaki di sekolah. Yang kedua, pada menit 11:21, konsep Carpe Diem, Mr. Keating membawa siswanya keluar dari kelas menuju lorong yang penuh dengan foto-foto alumni masa lalu yang kini telah tiada. Melalui bisikan Carpe Diem, Keating mengajarkan bahwa pendidikan harus memiliki kesadaran akan eksistensi waktu dan kefanaan manusia. Penjelasan dari adegan ini adalah bahwa belajar tidak boleh hanya terpaku pada teks mati, melainkan harus relevan dengan kehidupan nyata. Keating ingin muridnya sadar bahwa mereka adalah penulis sejarah mereka sendiri, bukan sekedar penerus tradisi orang lain. Adegan ini menjadi titik balik penting di mana siswa mulai melihat pendidikan sebagai alat untuk mencapai kebermaknaan hidup. Yang ketiga, pada menit 22:59, perobekan halaman buku. Adegan radikal ini terjadi saat Keating memerintahkan siswa merobek halaman pengantar buku sastra karya Dr. J. Evan Pritchard. Penjelasannya adalah bahwa Keating menolak mentah-mentah upaya kuantifikasi karya seni menggunakan rumus matematis atau grafik kaku. Perobekan ini menyimbolkan pembebasan pikiran dari belenggu teori yang membatasi imajinasi dan rasa kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran dalam pendidikan tidak selalu bisa diukur dengan standar angka-angka statistik yang dingin. Melalui tindakan ini, siswa diajak untuk menjadi kritikus yang mandiri daripada sekadar menjadi penghafal teori yang sudah usang. Yang keempat, pada menit 56:27, eksperimen suara Todd Anderson. Todd Anderson yang sangat tertutup dipaksa oleh Keating untuk berteriak di depan kelas hingga ia mengeluarkan "yelp" atau teriakan biadabnya. Adegan ini menjelaskan bahwa proses emansipasi intelektual di mana seorang siswa berhasil memecahkan belenggu rasa malu dan rasa rendah diri. Penjelasannya adalah bahwa setiap siswa memiliki potensi unik yang seringkali terpendam karena sistem pendidikan yang terlalu menghakimi. Keating berperan sebagai fasilitator yang membantu Todd menemukan suaranya sendiri di tengah kebisingan ekspektasi orang lain. Ini adalah bukti nyata bahwa pendidikan yang humanis mampu mengubah ketakutan menjadi kekuatan ekspresi yang luar biasa. Yang kelima, pada jam ke-1 menit 40 dan detik ke-14, keputusan Ayah Neil memindahkan ke sekolah militer. Pada menit ini kita melihat konfrontasi terakhir di mana Ayah Neil secara sepihak memutuskan untuk memindahkan Neil ke Braden Military School. Penjelasan dari adegan ini adalah puncak dari represi pendidikan yang bersifat memaksa, di mana impian dan bakat Neil diabaikan sepenuhnya demi kendali orang tua. Tindakan Ayah Neil menunjukkan kegagalan total dalam memandang anak sebagai subjek yang merdeka, melainkan hanya dianggap sebagai aset keluarga yang harus dibentuk sesuai keinginan otoritas. Keputusan ini secara psikologis mematikan semangat hidup Neil, karena ia merasa seluruh pintu masa depannya telah ditutup rapat oleh orang yang seharusnya mendukungnya. Adegan ini menggambarkan betapa mengerikannya jika pendidikan hanya dijadikan instrumen pendisiplinan militeristik yang mematikan sisi kemanusiaan dari kreativitas seorang anak. Yang keenam,
Pada jam ke-1 menit 54 detik 15 penghormatan terakhir. Oh Captain, my Captain. Adegan penutup ini memperlihatkan para siswa berdiri di atas meja saat Mr. Keating meninggalkan kelas untuk terakhir kalinya. Ini menjelaskan kemenangan moral siswa atas sistem yang menindas, di mana mereka memilih untuk menunjukkan loyalitas kepada guru yang telah memerdekakan pikiran mereka. Tindakan berdiri di atas meja menyimbolkan keberanian untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, sesuai ajaran Keating. Meskipun secara administratif Keating dianggap bersalah dan dipecat, secara pedagogis dia telah berhasil menanamkan benih pemikiran kritis. Adegan ini adalah pernyataan bahwa pengaruh seorang pendidik sejati akan tetap hidup melampaui aturan formalitas institusi. Analisis ini didasarkan pada dua tokoh besar pendidikan. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Mr. Keating menerapkan prinsip Among. Ia bertindak sebagai pamong yang menuntun kodrat anak melalui metode Ing Madio Mangunkarso. Keating berada di tengah-tengah siswa, bukan untuk mendikte, melainkan membangkitkan semangat dan karsa mereka untuk merdeka secara batin. Lalu yang kedua, Paulo Freire. Walton Academy adalah potret nyata Banking a Concept of Education, pendidikan gaya bank, di mana siswa dianggap wadah kosong yang hanya menerima setoran informasi. Sebaliknya, Mr. Keating menerapkan pendidikan yang membebaskan atau pedagogy of the oppressed, di mana guru dan murid menjadi subjek yang bersama-sama mencari kebenaran melalui dialog. Secara kritis, sistem di Walton Academy menciptakan penjara intelektual. Kurikulumnya sangat kaku, berorientasi hanya pada nilai kognitif dan prestis masuk Universitas Ivy League, sehingga mengabaikan kesehatan mental siswa yang berujung pada tragedi. Jika kita tarik ke sistem pendidikan di Indonesia, kita masih melihat gejala serupa, meskipun kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Pada kenyataannya, masih banyak sekolah yang terjebak pada administrasi dan pemujaan nilai angka semata. Seringkali pendidikan karakter dan apresiasi bakat non-akademik dianggap sebagai nomor 2 setelah nilai ujian nasional atau nilai rapor. Solusi yang saya tawarkan untuk memperbaiki sistem tersebut adalah redefinisi kurikulum. Kurikulum harus lebih fleksibel dan berbasis minat bakat, otonomi siswa. Pendidikan tidak boleh seragam seperti pabrik. Yang kedua, layanan konseling psikologis. Sekolah harus menyediakan ruang aman bagi siswa untuk bercerita tentang tekanan mental, sehingga tragedi seperti Neil Perry tidak terulang. Yang ketiga, edukasi orang tua. Orang tua perlu diberikan pemahaman bahwa kesuksesan anak tidak hanya terbatas pada profesi dokter atau insinyur, melainkan pada kemampuan anak untuk berdikari secara pemikiran. Sebagai kesimpulan, film ini mengajarkan bahwa pendidikan sejati adalah proses menghidupkan jiwa, bukan mematikan kreativitas. Pendidikan yang terlalu kaku dan otoriter hanya akan melahirkan robot-robot yang patuh, namun kehilangan kemanusiaannya. Bagi saya, refleksi yang paling mendalam bagi saya secara pribadi adalah saya melihat diri saya seperti Richard Cameron dalam film tersebut. Seorang pengumpul nilai yang obsesif. Selama bertahun-tahun saya merasa harga diri saya setara dengan angka di kertas ujian. Saya sering terjebak dalam belajar untuk ujian, bukan belajar untuk memahami. Saya merasakan kecemasan yang sama dengan siswa Walton ketika tidak mendapatkan nilai sempurna. Film ini menjadi tamparan keras bagi saya untuk kembali menemukan esensi belajar yang sesungguhnya. Terakhir, pesan saya untuk kita semua. Jangan biarkan pendidikan menjadi penjara bagi pikiranmu. Jika suatu saat saya menjadi pendidik, misi utama saya adalah memastikan murid-murid saya merasa bernilai bukan karena angka-angka, tapi karena keberanian mereka untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Jadilah inspirasi, bukan intimidasi. Oh Captain, my Captain, terima kasih. Carpe diem.